berharga. Tidak boleh orang tahu, tidak boleh orang tahu, tidak boleh dirampas oleh orang. Nah, sedangkan pihak B tugas dan membasmi ulat untuk memberi pupuk agar ulat itu tidak merusak hasil dari panen kita. Bagus sekali. Ke 1 Sungai Limau itu karena di sini belum ada yang dipakai. Oke, udah ya, udah on ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Buah timun, buah paria. Mari kita jawab salam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah maka kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang pertama, itu masalah sekali. Kemudian salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini hari Jumat ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat. Baiklah, kita berjumpa pada acara kita pagi ini. Saya akan sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Padang Pariaman. Perkenalkan, nama saya Lilis Marini. Ya. Saya akan melakukan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya disiplin positif. Kenapa kira-kira ada kata-kata disiplin positif? Bisakah ada satu orang atau dua orang memberi tahu? Ya Pak. Kalau menurut saya kata budaya dan disiplin, kita harus membudayakan, mendisiplinkan kebudayaan kita atau budaya kita. Sebab sekarang ini akhlak dari anak-anak budaya ini kan lepas kepada akhlak. Jadi akhlak anak-anak sekarang ini sangat kurang sekali kepada bentuk-bentuk kebudayaannya. Iya, maksudnya disiplin positifnya kita buat jadi kebudayaan gitu ya Pak Des ya. Baik, bagus sekali Pak dari Pak Des ya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Des ya. Baiklah, ya begitulah kurang lebih kita membudayakan disiplin positif. Dikatakan positif kenapa? Ternyata disiplin ini ada makna negatif. Jadi ketika kita mengatakan disiplin, itu otak kita otomatis mengatakan ini tidak menyenangkan. Jadi dari program pendidikan ini harus mendapatkan materi bahwa ternyata disiplin itu tidak seperti itu. Tetapi inilah namanya materi dan kenyataan. Nanti ini materi dulu, teori dulu. Nanti kita bawakan ke dunia nyata. Jadi di sini kita sebagai guru berfungsi sebagai memegang peranan penting untuk menjadikan tanaman subur, memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman ini tanah yang cocok dan sesuai. Jadi kita itu memikirkan nih, siswa kita itu adalah ibarat tanaman, kita adalah petaninya. Kata Ki Hajar Dewantara dalam tulisan beliau Dasar-Dasar Pendidikan Keluarga di tahun 1936 dan 37 ini. Jadi ada dua artikel. Tugas kita adalah memberi pupuk, kemudian memberi air, membasmi ulat, jamur dan sebagainya. Apa kira-kira ini maksudnya? Pupuk, air, ulat, jamur dan sebagainya. Ya, Bu Fat. Agar tanaman kita bisa hasilnya memuaskan, makanya kalau kita ibarat sebagai petani, kita harus rajin memupuknya, memberi dan membasmi ulat untuk memberi pupuk agar ulat itu tidak merusak hasil dari panen kita. Bagus sekali jawabannya Bu Fat. Kita memikirkan apa sih desain lingkungan, sekolah, pembelajaran yang akan kita berikan kepada
anak-anak kita. Ini materinya tidak hanya kita bisa terapkan di sekolah, tapi juga refleksi untuk kita sendiri sebagai orang tua. Baik, lanjut. Maka kita sebagai guru wajib mengusahakan sekolah menjadi wadah lingkungan menyenangkan. Menyenangkan. Kenapa? Karena kalau belajar itu tidak menyenangkan, itu akan memberi efek jangka panjang. Dia akan ingat bahwa sekolah itu sesuatu yang tidak dia sukai. Kemudian berkesan. Kita harus menyediakan pendidikan yang berkesan. Misalnya seperti pembiasaan sholat zuhur, itu adalah sesuatu yang berkesan karena itu dibiasakan. Akan menjadi karakter dia. Mudah-mudahan jangka panjang dia ingat, oh kalau sholat zuhur saya di sekolah jam segini saya akan sholat. Maka mudah-mudahan itu menjadi kesan. Kemudian menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Tidak kita tidak bisa lepas dari kita kenyataan bahwa di sekolah memang ada wadah bercampurnya berbagai siswa dari berbagai lingkungan atau latar belakang. Maka hal-hal yang tidak baik ini mau tidak mau kita akan menemukannya di sekolah kita. Mau tidak mau kita akan menemukannya di antara mereka, sama mereka. Ada hal-hal yang bisa diimbaskan mereka pula ke teman-temannya. Nah ini harus kita antisipasi seperti tadi. Kita menjaga tanaman kita dari ulat, dari jamur, dari hama. Kemudian kita harus bisa membuatnya, harus bisa belajar. Mengupayakan murid yang tadinya tidak semangat pergi ke sekolah menjadi semangat. Kemudian dia tidak memiliki pengetahuan. Kita buat menjadi dia memiliki pengetahuan. Sesungguhnya kalau pengetahuan itu sifatnya dia bisa diturunkan. Tetapi yang menurunkan ilmu sendiri itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu turun dari langit ya, kalau Tuhan. Nah, ini ada ice breaking. Ice breaking, siap-siap. Kita berpasang-pasangan, siapkan pasangan masing-masing. Siapkan pasangannya. Pasangan ya, siap ya. Siap. Siapa pasangannya? Ah, ini udah nih itu pasangan. Oh, tadi masalah. Benar-benar berpasangan ya, siap-siap ya. Tentukan pasangan ini lagi sibuk ini. Oke. Nah, ada A dan B. Satu, tentukan dulu siapa jadi A dulu. Dalam dua orang, siapa jadi A, siapa jadi B. Wah, ada pasangan deh. Tentukan satu orang jadi A, dan jadi B. Pasangan Baik, diulang. Bung Alda jadi A, Lipat jadi A. Baik. Kok A sini B sini? Nah, tugasnya ya. Kepala tangan Anda seolah-olah menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Tidak boleh orang tahu, tidak boleh dirampas oleh orang. Nah, sedangkan pihak B tugasnya lakukan segala cara agar A mau membuka kepala tangannya. Boleh merayu, memohon, menggelitik, menawarkan uang dan sebagainya. Coba. Baik. Nah, baik. Ini apa kayak gini? Nanti dirasakan mestinya. Aduh, gini lu. Siapa yang masih berhasil berbicara? Oke, Bung Mata ya, berhasil. Tidak berhasil. Baik. Ada duduk. Nah, sekarang sebaliknya, silakan B mengepalkan tangan sekuat-kuatnya dan A merayu. Silakan. Alhamdulillah. Berhasil. Oke. Baik. Nah, alhamdulillah. Berhasil ya. Silakan kembali pada tempatnya, Bang.
Baik. Sekarang tolong menjawab pertanyaan ini satu orang. Kalau membuka, kenapa membuka? Tadi siapa yang membuka tangan? Silakan. Siapa yang tadi membuka? Yang dirayu tapi berhasil membuka, akhirnya mau membuka tangan. Uas membuka tangan. Kenapa membuka tangan? Oh ya, Bu Malda tadi yang jawab. Iya, tadi itu kan yang hanya saya. Iya. Jadi di waktu itu paksa bukan. Itu sama saya. Saya pegang. Ini masuk buka. Ini masuk buka. Tidak tega, berarti jawabannya tidak tega. Siapa yang tetap Masuk, menutup dan tidak mau membuka? Siapa yang tidak mau membuka? Sesi buka lah. Awal mau buka. Jadi saya tetap menutup. Kenapa? Karena sepertinya orang yang merayu kurang gigi ya, dia merayu kurang semangat begitu, jadi tidak terayu begitu. Tapi kalau dikasih uang tadi ditawarkan yang banyak mungkin bisa dijalankan. Saya sudah tadi merayu. Belum merayu. Ini kita saya. Aku udah saya. Nah, pertanyaan yang kedua adalah sebenarnya dalam mengepalkan tangan ini untuk membuka atau menutup, siapa sebenarnya yang pegang kendali? Diri pribadi. Pak, Uas diri sendiri. Iya, yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Kalau kue yang buka, bu bisa buka, bu. Apa? Kue yang buka itu buka. Oh, kalau kuat membukanya bisa terbuka. Tapi kalau misalnya dia terbuka itu kan terpaksa. Tapi kalau mau membuka atau mau menutup, berarti itu keputusan Keinginan kita sendiri. Baik. Jadi sesungguhnya yang memegang kendali atas diri seseorang adalah dirinya sendiri. Sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Kalau dia diiming-imingin duit dan mau, berarti kebutuhannya wah. Ya. Kalau dia dirayu dan tetap tidak mau, berarti dia memilih untuk memegang prinsipnya sendiri. Baik. Jadi di sini kita ada yang tahu hikmah dari permainan ini? Ada yang tahu? Bisa mengendalikan diri. Bisa mengendalikan diri. Kapan harus membuka? Kapan harus bertahan? Ya? Kapan harus bertahan? Nah, ini kita punya miskonsepsi. Apa artinya salah? Miskonsepsi kontrol. Satu. Nih, ini yang ada di dalam benak kita. Ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Guru bisa mengontrol perbuatan murid. Ini ilusi yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini ada ilusi yang kedua. Ternyata tidak seluruhnya penguatan positif itu kalau jangka panjang kita berikan terus, dampaknya positif juga. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter. Kenyataannya tidak. Itu hanya membuat seseorang itu merasa down, ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini sering kita lakukan kepada anak-anak. Anak kita, anak murid, ya. Ini kenyataannya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa siapapun. Anak tersebutlah yang memutuskan sendiri. Kita tidak punya pilihan selain mewujudkan murid yang memiliki ketakwaan, yang memiliki akhlak mulia, yang memiliki nilai kebaikan, yang menghargai dirinya sendiri. Caranya, kita cuma bisa membangun lingkungan yang membuat itu bisa terwujud. Nah, kira-kira apa yang kita lihat dari gambar ini? Berarti dia duduk di lantai, berarti dia tidak menemukan kursi ya, berhenti ya. Dia makan dengan tangan kanan dan dia duduk. Padahal tidak ada yang menyuruhnya seperti itu. Ini dipoto oleh gurunya tanpa dia tahu ya. Dia duduk, dia makan pakai tangan kanan. Tapi kesimpulan saya bersama bukan di situ. Apa? Pertama kesimpulan saya sekolah ini miskin, tidak ada kursinya. Sekolahnya miskin, tidak ada kursinya. Dia kalau menurut saya, Udah ya. ini siswa ini dilakukan oleh teman yang memiliki walaupun
Oh enggak, Pak, dia sedang makan. Iya. Nah, siapa ini? Lomba makan kerupuk. Berdiri apa duduk? Kita udah buat kayak gini? Kenapa? Kita buatnya? Asas dasar dalam agama kita aja kita tidak melaksanakan. Nah, kita mengganggu itu satu. Kita mengganggu itu satu. Kita tidak membuat lomba yang membuat dia menerapkan ini. Ini di sebuah SDIT, ini anaknya teman saya. Anak kandungnya ya. Jadi ini diambil di Facebook dan wah keren banget ini duduk makannya gitu ya. Padahal lomba kerupuk itu dari saya kecil juga berdiri sepanjang. Onja-onja. Nah, makan dengan tangan kanan. Ternyata mereka berbuat seperti itu karena terus-menerus disampaikan di sekolahnya tentang adab makan. Terus-menerus. Ya, jadi terus-menerus itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar, dibacakan bahwa Rasulullah saat itu menegurku. Ya bulan samillah wa qul biyaminika wa qul mimma yalika. Wahai anak, ucapkanlah bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang ada di dekatmu duluan, baru dari yang jauh. Ini apa? Ajaran dari nenek-nenek zaman dulu kan ya? Makan adalah mencekau. Jauh. Mulai dari yang ada di dekat kita sendiri. Nah, maka anak yang ditegur tadi bernama Umar bin Abi Salamah. Dia mengatakan sejak itu seperti itulah cara makanku. Nah, ini adalah pendidikan dari seorang rasul kepada seorang anak. Dan anak-anak itu sangat mengingat apa yang dikatakan oleh gurunya. Kita punya peran seperti itu, sebesar itu, jangan disia-siakan. Kita punya peran sebesar itu. Apapun yang keluar dari mulut kita, mereka akan ingat. Nah ini ya, ini peran kita sangat besar. Seorang guru bercerita, bertemu seorang siswa yang dulunya di sekolah sangat berprestasi. Tetapi ketika dia sudah dewasa dan bertemu sang guru, dia lupa pada gurunya tersebut. Setelah siswa tersebut sukses. Bagaimana pendapat kita semua ya tentang hal ini? Tidak setuju. Tapi banyak yang mada ini dulu Pak. Nah, yang mada-mada malah ingat sama kita. Iya, mada yang tertampar. Yang mada-mada tertampar oleh kita, Pak Dede. Karena kita banyak berkomunikasi dengan dia. Yang pintar-pintar tadi karena dia udah pintar ya udah kita oh ya udah pintar. Oh udah pintar nilai 1. Udah, kita jarang berkomunikasi. Ini kan bercerita tentang dua anaknya nih, satu jadi dokter, satu jadi apa pekerjaannya itu nggak jelas. Iya. Jadi namanya dokter ini anak kenal sama dia. Iya. Dan anaknya yang nggak jadi dokter itu malah Kalau nggak salah dia mogok atau apa gitu ya Mia. Jadi dia malah disapa oleh seseorang yang dulu dia mungkin malah dia abaikan di kelasnya, tapi dia bilang, ibu yang ngajar saya kan, ibu dulu gurunya saya. Nah, justru karena itu dia ingat dan dia memberi bantuan. Ibu ini sangat berkesan. Ternyata murid yang saya banggakan dulu justru tidak ingat pada saya. Justru murid yang saya marah-marahin itu yang mengingat kita ya. Kita kasih perhatian soalnya. Nah, ini namanya disiplin positif. Ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Bukan membuat sesuatu tidak menyenangkan. Mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab apa yang dilakukannya terhadap nilai yang dia yakini. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang bertujuan. Nah ini yang bedanya Bang. Menumbuhkan kesadaran, memberdayakan tanpa iming-iming imbalan. Nah, dia melakukannya sendiri. Ini yang susah nih. Gimana kita cara mengerjakan? Tanpa ancaman, tanpa hukuman. Kalau dia bisa seperti ini autopilot, kita berhasil. Ketika di rumah, anak-anak kita bangun tidur sendiri habis subuh, habis pagi itu dia bangun sendiri, pergi dia mandi, pergi dia wudhu, kemudian dia sholat subuh sendiri. Udah berhasil kita tuh Bang. Atau mungkin bukan kita, atau gurunya mungkin yang berhasil di sekolah ya. Itu udah berhasil kita tuh menerapkan kebiasaan yang seperti itu tanpa harus dihari-hari oleh orang tuanya gitu. Tercipta
Kemudian beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada namanya restitusi. Hukuman sifatnya tidak terencana, susah ditebak. Dia terlambat, lari. Masuk kelas terlambat, keluar. Susah dia tebak. Jadi apa bentuknya dia susah menebaknya. Sifatnya satu arah, hanya kepada orang yang dimaksud yang siswa saja, berupa fisik dan psikis. Psikis apa? Kata-kata kan? Kasar. Kemudian konsekuensi, sifatnya lebih terencana. Biasanya ini ada di sekolah kita. Kak, ini nih, nah ini yang tadi Bang Das bilang, kalau dia tidak memakai apa, buat Bang, dia hukumannya apa. Jadi dia tahu duluan mengantisipasinya. Kalau dia pakai sepatunya belang, konsekuensinya apa? Kita harus menulisnya duluan. Jadi kita tidak memberi hukuman itu secara serampangan dan beda-beda kan akhirnya. Jadi apa konsekuensi ketika murid melanggar, kita tulis duluan, antisipasi duluan. Kalau murid pakai kaos kaki hitam, ini harus misalnya apakah disita tidak dikembalikan atau dikembalikan kemudian tapi sudah 1 semester atau macam mana? Kita tulis. Literasi Tertulis. juga dia. Hah? Ada juga literasinya. Ada literasinya. Jadi mereka tahu. Kalau kita masuk ke SMPIT atau tempat orang-orang itu, kenapa mereka punya aturan sekolah dicatat gitu ya, dan diberikan kepada orang tuanya lewat WA atau tidak dalam buku tertulis, dalam buku agak tebal lagi Bang. Betul Bu ya. Sebenarnya itu kita sudah lakukan. Iya. Tahun-tahun sebelumnya sudah kita lakukan. Apalagi contoh seperti dulu. Apabila melanggar ini kena sekitar 3% pelanggaran. Iya. Itu sudah termasuk itu. Tapi kemudian mungkin kita hilang ya Bang Tapi ya. tergantungnya hilang lagi. Sudah kita aturan, sudah Iya. keduanya ada pula kita buat aturannya tidak boleh BAP, BAP-nya kalau Iya, dibawa iya. ditinggal di sekolah 3 bulan. Ah. Itu aturan sudah diberikan lembarannya kepada wali murid dulu. Iya, iya. Dan diketahui oleh komite. Nah, aturan ini juga harus diketahui oleh seluruh anggota sekolah. Ya. Kemudian, bedanya dengan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid, kalau dia salah, apa prosedur yang harus dia tempuh? Ada bisa dia memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak berhenti sampai di hukuman, tidak berhenti sampai konsekuensi, dia juga boleh memperbaiki keadaannya. Misalnya, kalau kaos kakinya bagaimana? Jadi apa yang harus dia lakukan? Pilihan itu ada sama dia untuk memperbaikinya. Misalnya dia bertengkar sama kawan, apa prosedur yang harus dia lakukan? Kita minta dia untuk menumbuhkan, mencari solusi yang terbaik dari dirinya sendiri. Ini yang akan kita upayakan ke sana. Mungkin agak berat ini ya, karena kesadaran anak-anak ini kan masih kurang, anak-anak lah namanya. Tapi kita bentuk seperti ini, maunya restitusi yang terjadi, bukan sekedar hukuman dan konsekuensi. Itu perbedaan 3 hal ini. Boleh tanya dulu, boleh tanya. Oh, kalau masalah ini memang kalau saya lihat dari pertanyaan itu tadi, kita harus definisinya apakah anak ini sudah melanggar, kita beri hukum, atau biasanya itu pula pelanggarannya itu lagi. Itu lagi bagaimana jalan keluarnya supaya kita bisa mengatasinya. Ini yang bingung saya. Ya. Kenapa? Contoh, saya ke depan dia merokok, melanggar itu. Ya, ya, ya. Besok ini dihukum, dipanggil orang tua, udah diskon, besok merokok lagi. Ini. Berarti kita harus ada tulisan seperti itu Bang, 3 kali pelanggaran. Kalau dalam Islam pelanggaran itu cuma boleh 3 kali ya Pak ya. Iya, iya. Menalak itu boleh 3 kali. Iya, adalah. Kalau udah 3 kali dia Cindul, tidak boleh. cindul, ya. Harus nikah lagi dengan orang lain. Nah di dalam Islam yang ditoleransi itu kesalahan hanya 3 kali. Berarti kita membuat kesalahan maksimal seseorang melakukan kesalahan yang sama adalah 3 kali. Dan sesudah 3 kali tulis apa dampaknya atau apa hukuman untuk dia atau apa tanggung jawab untuk dia lagi. Kalau udah 3 kali misalnya dikeluarkan misalnya, ini tidak apa-apa kan kalau misalnya itu kesepakatan kita bersama. Kalau dia merokok, karena ini kan pelanggaran berat. Di sekolah IT, foto selfie aja Bang, TikTok kan, itu sudah dikeluarkan. Betul. Sudah dikeluarkan. Di sini sudah dibahas seperti itu. Iya. Sudah masuk ke ruang BP, sudah dikeluarkan di ruang BP, sudah mau orang tuanya keluar, tahu dipanggil lagi, masuk sekolah lagi. Kenapa? Karena aturan asada dan apos. Jujur aja saya katakan, asada ada ini. Kurang. Jadi kita nggak bisa lagi. Ya, ya, ya. Berarti kita simpan satu masalah. Kita bagaimana, Bu? tabung Kita bisa satu. tembus ke sana. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ketika kita ingin seperti ini, ternyata pihak lain menginginkan seperti ini. Itu ya, tidak sesuai teori sama kenyataan. Di pulau yang seluruh ya. Ada yang menyebabkan motivasi kita itu pertama dari luar sifatnya ekstrinsik. Satu, kita itu seluruh manusia menghindari ketidaknyamanan. Kenapa kita pakai helm? Karena
Kenapa pakai helm? Karena oh itu bagus, udah bagus tadi intrinsik berarti ya. Kebanyakan orang pakai helm karena tidak mau ditilang. Ini ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan. Kenapa murid tidak mau terlambat? Kalau terlambat, kena hukum. Jadi dia berusaha cepat-cepat. Nanti diocehin sama ibu guru itu, apa guru itu. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Jadi ini ekstrinsik sifatnya, masih dari luar. Namun yang seperti ini hanya sementara. Ya. Ternyata reward bisa bersifat menghukum jika dilakukan terus-menerus. Oh, tiketnya bagus ya. Hari ini dikasih hadiah. Ketika hadiah berhenti juga mereka beres-beres. Anak jadi malas jika tidak diberi penghargaan reward. Nah, bagaimana yang harusnya dari intrinsik, dari dalam diri kita sendiri. Satu, dia menjadi insan yang merdeka, menghargai diri, dan dia punya nilai-nilai di dalam dirinya yang dia yakini. Ini lebih bagus dampaknya dan jangka lebih lama, panjang jangkanya. Nah, ini kita bikin keyakinan kelas, tapi nggak terlalu bahas lagi ya. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, untuk bertahan hidup. Seseorang mencuri karena dia lapar. Jadi kebutuhannya saat itu apa? Bertahan hidup. Dia harus bertahan hidup. Ada cerita seperti ini? Ada, tapi tidak banyak ya. Ada, dia mencuri memang betul-betul karena tidak ada lagi yang harus dimakan oleh anak-anaknya, maka dia mencuri. Pernah ada terjadi seperti ini. Dia butuh makanan, dia butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan perasaan diterima. Ketika temannya dia tokok, karena main sama si B terus dia nggak diajukan. Apa yang kena? Dia merasa tidak diterima, tidak diajukan, maka dia iri sama kawannya, dia tokok. Berarti ada terjadi pelanggaran sebab 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Ini harus kita camkan dulu. Kenapa terjadi sebuah pelanggaran? Karena ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Mungkin salah satunya, mungkin semuanya. Yang ketiga, penguasaan. Setiap kita itu ingin memimpin, menguasai, itu ada. Mungkin tidak ke seluruh orang. Kalau di rumah kita menguasai anak-anak, di kelas orang guru menguasai muridnya. Sifat asli seseorang itu nampak ketika dia memimpin dan kepada bawahannya. Sifat asli kita itu nampak di situ. Apakah kita bisa memegang emosi atau tidak, atau kita sering marah, maka kita akan nampak ketika kita berkuasa atas sesuatu. Pembantu, anak, murid, ini termasuk yang paling jujur bisa melihat diri kita itu apa adanya. Karena kita akan cenderung untuk menguasai mereka, kita berkata-kata juga sebebas kita gitu. Kenapa? Karena tidak akan ada yang intimidasi kita sama mereka. Jadi kalau kepala sekolah, kepala dinas, bapak bupati, kita akan sangat sopan-sopan ya. Kemudian keempat, kebebasan. Kita butuh kebebasan, kemandirian, memiliki pilihan, mengendalikan diri, dan terakhir adalah kesenangan. Kita butuh main, kita butuh humor, apalagi kita butuh bercanda, kita juga butuh sesuatu yang kita minati. Kita butuh sesuatu yang kita minati. Kalau kita tidak punya minat, maka hampa terasa ya. Ini yang paling seru. Lima posisi kontrol guru. Perhatikan Bapak dan Ibu, di posisi manakah kita berada. Kayak gini dia ngomongnya. Kalau tipe pertama, penghukum, kita suka kali memberi hukuman yang mendadak-mendadak. Lepaskan sepatu kamu untuk Bapak. Nggak akan dikembalikan selama-lamanya. Nah, pergi. Hormat pada bendera 1 jam. Tujuannya nggak tahu kenapa. Pokoknya hormat aja pada bendera. Ini tipe pertama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu lagi ya Allah. Betapa kecewanya ibu sama kamu. Kamu nggak kasihan apa sama orang tua kamu? Nah, membuat rasa bersalah. Gara-gara kamu loh ini, gara-gara kamu jadi
Teman, Ibu Era yang boleh saya ada nggak di sini? Ada Belanda. Ayolah nak, bantulah ibu. Kau bagian nilai, kalau jatuh lah, tolonglah ibu, gitu ya. Patuh. Nah, tolonglah ibu, ibu kena dinangkut. Nah ini bahasa teman. Ayolah, bantulah pak. Kau apa kena bilang? Di kepala sekolah. Itu ya. Teman tahu, iniin. Dicatat berapa kesalahan, dicatat berapa kali pelanggaran, atau guru BK juga begitu ya sifatnya ya. Soalnya kita harus memantau. Nggak disalahkanin karena memang kita ada di 55 kondisi ini ya. Dan yang paling baik adalah di posisi manajemen. Kamu tahu nak kesalahan kamu? Cara ngomongnya aja udah beda. Intonasi suara kita udah beda. Kita menghadapinya dengan tenang. Tidak ada suara maka-maka. Tidak ada kita menghari-hari. Jadi dengan kesalahan ini, bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahan ini nak? Awak kamu minta maaf bu, minta maaf. Terus apa lagi? Awak ganti bu bajunya kotor. Apa yang harus dibeli? Nunggu betulin bu aja. Jadi dia menimbulkan solusi. Kita manajer, tugas kita ringan bapak ibu. Kita memfasilitasi perbaikan. Oh no! Kita yang punya apa yang dibahas? Jadi bapak ibu kita ini bukan kekurangan program tapi kurang tertulis terkonsep tujuannya tuh apa gitu. Yang mau kita raih tuh apa gitu, tujuan pembelajarannya tuh apa gitu bu. Oh bukan saya membatas gitu ya. Masalah literasi yang kita adakan waktu itu baca buku ini boleh terserah anak-anak mengambil buku, ada dongeng, ada ini lainnya. Tujuannya bukan untuk sekedar membaca, dia membacakan apa yang dapat IC yang dapat dibacanya. Itu aja sebenarnya bukannya bukannya buku ciri enggak. Jadi dari wawasan ini dari program kemarin, dari wawasan satu orang ini baca dongeng, ya ini baca ini dia campur. Jadi ilmu itu sana itu tujuannya sebenarnya, tapi kecapean kita nggak tahu ini. Jelas tujuan intinya baca anak ini baca novel, anak ini baca dongeng, anak ini akan diaduknya bersama gantian dia menerangkan ke temannya. Ini akan berkembang ilmu itu yang sebenarnya intinya. Paham. Ibaratnya kalau yang di paparan Pak Ferry kemarin, dia baru level 1 menemukan informasi. Ya. Jadi dia mendapatkan informasi terserah apa bentuknya bebas gitu. Genrenya banyak campur gitu. Jadi maksudnya ada yang kita tentukan. Boleh jadi yang genre bebas satu hari atau yang kita tentukan satu hari, misalnya pas hari kultur itu, atau kultur kan udah ada pula bang sebetulnya. Pas literasi ini yang paling bagus katanya. Ini sebuah usul. Perlu kita evaluasi. Ya kalau Ibu Anu kan fokusnya kepada satu ayat kayak gitu. Iya. Ayat ini aja gitu. Iya. Kalau yang kemarin ini program kita baca buku literasi, yang baca buku novel dan segala itu, Ibu kan yang menentang itu tadi saya kan. Kalau menurut saya pandangan saya bagusnya baca buku. Kesana buku bacanya, jadi ilmu ini bermacam-macam akan datang kepada temannya dia. Oh cerita kancil begini, oh dan cerita ibu udah gua. Jadi sifat lagi mau cerita kancil akan dapat kepada anak-anak ini yang lain. Itu sebenarnya intinya bu. Iya, memang itu level paling rendah. Tapi kita yang penting pegang buku aja udah syukur kan, daripada HP ke HP kan itu maksudnya menumbuhkan minat baca kan gitu. Begini ya Bu. Iya. Untuk literasi yang semester baru ini kita tentukan topiknya. Apakah masalah drama, kalau masalah cerita konflik itu terserah, karena itu cuma cerita. Kita batasi nih. Ini cerita yang bisa diambil manfaat dan bisa Berarti dibatasi. Dia bebas, tapi dibatasi. Ceritanya tidak terlalu apa namanya itu. Seperti Pak Arif dan cerita-cerita seperti Spiderman, itu tidak ada bermanfaat. Yang bermanfaat itu yang bisa diambil hikmah dari kisah cerita tersebut. Iya. Jadi dari watak tokohnya apa yang bisa diambil dari kisah cerita tersebut. Nah ini tugas kita bersama. Nah ini ya kita tentukan topiknya. Ya rancang topiknya. Ya. Jadi saya ada rancangan kita. Jadi kita punya kebiasaan. Kalau di saya pribadi bagus kebiasaan ini kita usulkan kembali lah ke Bapak. Tapi Pak pelaksanaannya mungkin ada yang perlu dievaluasi, kita evaluasi gitu. Pak yang rancangnya kan gitu. Bagaimana yang bagus kita. Ya Bu. Dalam tadi itu sebetulnya
program yang kita punya itu, yang kita rancang itu sudah bagus. Cuma kita terkendala di pelaksanaannya saja. Satu, dari segi sarananya itu sangat tidak memadai kan. Satu, untuk mendapatkan sumber-sumber bacaan anak-anak susah kan. Dari pustaka satu-satunya sumber. Kemudian yang kedua dari kitanya sendiri, yang mengkoordinir cuma segelintir orang gitu kan. Tapi kalau kita mau bersama-sama mengkoordinir, misalnya wali kelas begini, wali kelas mengkoordinir anak-anaknya supaya Membawa buku. punya buku gitu. Terserahlah bagaimana wali kelas tersebut mendapatkan bukunya, yang penting anaknya punya buku gitu. Jadi selama ini kan wali kelas doesn't care, ya kan? They don't care. They just care. I don't care, saya tidak peduli. Tahu tuh. Maksudnya wali kelas tidak peduli terhadap program ini, terus tidak memfasilitasi. Kalau 71 udah ada buku pribadi malah tempel-tempel itu ulang malah Ya, tapi kan sudah Iya, iya, semuanya. iya, Oke iya. lah, jadi dari situ Alhamdulillah bisa kita Kamis paginya apa kita sudah. saja yang bisa kita pakai. Iya. Terus yang memantau di luar juga cuma beberapa, malah kadang guru bahasa Indonesia juga lari-lari. Iya, iya. Ya Bu, sosial donat. Di sini Jadi akhirnya tertumpu kadang Winda ngomong, Iya, iya. ke Pades ngomong gitu kan. Jadi sama-sama kita koreksi diri, mungkin wakil juga koreksi diri, kita guru-guru juga kita tidak saling menyalahkan. Iya, iya, betul, betul. Sama-sama kita memperbaiki. Saya mau BP. Kalau kita kan setiap Kamis kan foto. Kadang-kadang penyampaian foto. Setiap Jumat saya buat foto. Kamis literasi, Jumat foto. Tetapi yang menyampaikan untuk memberikan informasi ataupun tanggapan hanya itu saja. Bagaimana kita jadwalkan orang-orangnya? Boleh Pak. Satu hari itu 2 orang bisa Boleh. share kami itu. Jangan 2 orang Jadi Pak. diberi kesempatan untuk berbicara semuanya. Waktunya berarti jam pelajaran kita nanti kenapa? Judulnya ganti. Kita pulang saja sudah setengah 12. Nah, maksudnya ini, misalnya kalau saya kan Jumat, biasanya Jumat kan. Kalau bisa jangan saya lagi, kalau perlu wali kelasnya dikasih kesempatan untuk menanggapi Oke, gitu. usul yang bagus Pak, nanti Ya. kita pertimbangkan. Sama dengan pembina upacara kita juga Mas, itu dia Bu. Ya. Itu yang saya mau. kita buat jadwalnya. Jangan juga. katakan saya nak mampu, saya nak bisa. Kita Ya, kan guru. sama-sama. Masa nggak bisa? Ya. Jadi dalam kurikulum Merdeka kita akan mengedepankan diferensiasi belajar. Nah, masalahnya usul nggak apa-apa. Baik kita lakukan ataupun misalnya tertunda atau apa, jangan berkecil hati. Yang penting kita masukkan dulu. Mana tahu bisa kita laksanakan. Tentu tak mungkin juga seluruh ide, tetapi setidaknya apa tujuan kita ke depannya bisa kita laksanakan. Sedikit tapi bermakna itu lebih baik. Ya. 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 Dia bisa menghatamkan Al-Quran. Jadi setelah anak itu khatam, tujuan ibu yang kemarin, anak itu bisa dikhatam dengan ini sudah ditulis dan diiringi dengan pawai. Gitu. Itu tujuannya kemarin, makanya tapi tidak terlaksana karena kepala kita sudah terlanjur pindah ke tempat yang lain. Ya. Tak pandai dong ya. Demikian saja sesi berbagi saya hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, saya aturkan perhatiannya, waktunya, dan mau mendengarkan saya yang tidak ada apa-apanya ini. Inilah yang telah saya dapatkan di program Guru Penggerak di modul 1, dan ini adalah modul yang terakhir 1 di B4. Ini yang paling seru yang kami rasakan. Dan mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat atau berkesan sesudah ini dengan adanya materi ini bagi kita seluruhnya, bagi saya sendiri dan bagi sekolah ini pada masa yang akan datang dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, bagaimana dengan kesan dan pesan mengikuti acara kita kemarin Pak? Oh, acara yang kemarin waktu Bu Lilis memberikan materi, ini sangat bagus sekali dan penyampaian pun saya pribadi dan teman mungkin sangat memahami sekali. Kenapa saya katakan begitu? Oh, ini bertujuan kepada siswa bagaimana mendekati siswa segalanya. Ini sangat bagus sekali untuk di materi ini sangat bagus sekali dipaparkan kepada guru-guru yang ada di tingkat SMP. Iya, menurut Bapak bisa diterapkan ini di sekolah kita Pak? Bisa, sangat bisa sekali. Terima kasih Pak. Oke. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. That's when you open the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Kalau kita kiri, astagfirullahaladzim. Bismillah. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Kita memimpikan murid-muridnya murid yang beriman, mampu menggunakan teknologi digital, percaya diri, kritis, dan kreatif. Kemudian ada juga Bapak Ibu yang menulis berakhlak karimah, berprestasi, menguasai iptek, kemudian kreatif dan inovatif. Lalu Pak Sarifudin, beliau menulis sangat kreatif, mempunyai motivasi dalam belajar, murid adalah harapan bangsa.
that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me Oke, sekarang ini this one and this one. No. 60,000. Oke, stres ya, tenang aja. This one, 25,000. this one and this one. Duluan kan ini. 100 and 150,000. oke. What did I do? What did I do? I thought not to do it again. I'm sorry. You broke it. What did I break? You took it. What did I take? You lost it. What did I lose? You chose it. What did I chose? I thought not to do it again. I'm sorry. You wore it. What did I break? You tore it. What did I say? I thought not to do it and you did it again. I'm sorry. Sama tadi Ya, number one. The heat is hot. Teh itu panas. The elephant is big. Gajah itu besar. The glass is clean. Gelas itu bersih. The desert is dry. Padang pasir itu kering. Yes. The car is white. The car is white. Mobil itu luas. The beer is dirty. And the bird. Bird. The Bukan beer tapi bird. The bird is itu. dirty. Yes. Burung itu kotor. Oke, kenapa dia lumplung? Oke, next. The turtle is slow. Kura-kura itu lambat. Number 7 gitu. Ibu kalau kalian Abi mau video bisa simpar itu. Soalnya banyak yang nggak tahu. Oke. Bane. Enggak ya, Bane. Ini belum tanya. Turtle. The turtle is slow. Kura-kura itu lambat. Oke. The paper is light. Dia kan lagi ganggu sebelah. Paper. The paper is light. Kertas itu ringan. The yard is wide. Lapangan itu luas. The jar is full. Botol itu penuh. Oke. Coba sebutkan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yang betul apa? Padang pasir itu sangat panas. Mobil itu mahal. Bird is small. Burung itu kecil. Turtle is very slow. Kura-kura itu sangat lambat. The paper is hot. Paper. Kertas itu robek. The yard is wide. Lapangan itu luas. The jar is full. Gelas itu penuh. Oke. 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 juga lagi. Berarti banyak kalian yang opening ya.
pakai opening seperti ini. Nah, kebaca ya? Kebaca nggak ya? Oke, friends, I will show you 7 things in my bag. Jadi saya tidak akan memberi kertas-kertas, tapi ini kita aplikasi presentasi dari muridnya. Mem akan contohkan kali ini. Mana ya tas tadi? Oh, ini dia. Tas bagus Mem nih kan. Oke, like that. You come in front of the class and then you will show to your friends 7 things in your bag. Tapi sebelum itu Ibu minta kalian presentasikan dulu ke teman sebangkunya ya. Jadi tugas anak-anak Ibu sekarang pilih 7 aja, kita sampelkan 2 aja. Sampelkan 2 aja, ini kan 7 nih. 2 aja dari tasnya masing-masing. Jadi siapkan tasnya dan siapkan 2 benda saja dari dalam tasnya. Tolong anak-anak Ibu siapkan tasnya. Tas, bag. Ada bedak, bisa ya Bu? Ada perfume. Oh no. Okay. And you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy. Straight to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. To me, I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. All praises to Allah.
that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step. And that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you.